terpercaya. Sampah penuhi pantai Yenbuba Raja Ampat. Hujan deras, pohon tumbang tutup jalan. Gensi Sanggar Manowi lestarikan budaya Papua. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Eca Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, Pantai Yenbuba, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, dipenuhi sampah rumah tangga. Wisatawan yang berkunjung sangat prihatin dengan kondisi ini. Terkenal dengan keindahan pantai pasir putih dan birunya air laut. Namun sayangnya Pantai Yenbuba Raja Ampat, Papua Barat Daya, kotor dan banyak dipenuhi sampah rumah tangga. Hal ini menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat. Mereka turut membantu pemilik penginapan membersihkan sampah yang ada di pantai. Pemilik homestay mengaku, sampah-sampah ini merupakan sampah kiriman dari Kota Sorong yang biasa muncul di bulan Agustus. Namun entah mengapa, dari Desember hingga Januari ini, sampah kiriman ini sudah sangat banyak. Pengelola homestay sangat terganggu dengan kondisi ini, karena harus bekerja keras membersihkan sampah-sampah tersebut, mengingat homestay ini ramai dikunjungi wisatawan. Biasa Agustus, tapi ini dia sudah berubah. Di bulan mulai Desember sampai sudah Januari ini, lalu terganggu. Batang kayu sudah segala macam plastik, itu sudah kerja keras. Ini selama berapa waktu ini kerja keras sekali. Ini nanti kendaraan ini kerja keras lagi. Diharapkan pemerintah daerah setempat dapat mencari solusi untuk penanggulangan sampah tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kuasa hukum keluarga korban menemukan sejumlah kejanggalan usai melaksanakan rekonstruksi pembunuhan Keisha Lestaluhu yang dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Setelah mengikuti proses rekonstruksi mulai dari adegan pertama hingga adegan terakhir di Lantamal 14 Sorong, kuasa hukum keluarga korban, Jeffrey Lambiombir mengatakan, salah satunya jeda waktu yang mana diperkirakan ketika korban dan pelaku dari arah Jalan Jenderal Sudirman selanjutnya menuju ke Pantai Sauka. Tentunya memakan waktu 10 hingga 15 menit. Selanjutnya kejanggalan kedua di mana dalam rekonstruksi pelaku mengatakan setelah selesai berhubungan barulah membunuh korban. Namun lewat keterangan awal disampaikan karena korban menolak berhubungan, menyebabkan pelaku sakit hati dan kemudian membunuh korban. Selain itu ada juga soal statement yang disampaikan bahwa pasal yang disangkakan terhadap pelaku adalah pasal 340 KUHP, di mana pasal tersebut mengarah pada pembunuhan berencana. Sedangkan berdasarkan hasil rekonstruksi, kejadian ini mengarah pada pasal 351 KUHP. Sekarang pertanyaan kita lagi nih berkembang. Alasan dia membunuh apa sebetulnya? Ya, karena takut dilapor ke kesatuan. Dan sempat juga saya kembangkan lagi itu pertanyaan, apakah orang ini dia sempat tidak bermasalah secara disiplin? Tidak. Berarti ini yang masih chemistry untuk kita tim juga dan kesukuan juga untuk apakah orang bisa membunuh dengan 30 tusukan karena hanya takut dilapor atau kegiatan paranoid yang kita coba mengkaji. Semua kejanggalan yang ditemukan ini akan ditambah dengan bukti lain
yang hingga saat ini masih dikumpulkan oleh kuasa hukum dan keluarga korban. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Sejumlah halte bus untuk antar jemput pelajar dibangun di Merauke mendapat kritik dari masyarakat karena dianggap kurang nyaman. Dinas Perhubungan Papua Selatan membangun sejumlah halte bus di beberapa titik bagi pelajar yang hendak naik bus untuk antar jemput ke sekolah. Namun sayangnya halte ini dianggap masyarakat kurang baik karena terlalu tinggi dan atap yang transparan, sehingga tidak memberikan rasa nyaman bagi pengguna. Kritik ini pun direspon oleh Kepala Dinas Perhubungan Papua Selatan, Nelson Sasarari, dan berjanji akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna halte bus. Kami mohon maaf untuk hal ini ya, tetapi kami berjanji untuk akan ada rehab nanti yang akan kita buat untuk lebih memberikan kenyamanan kepada pengguna halte itu. Tapi setelah dilakukan evaluasi dulu, baik oleh kami maupun pihak eksternal, dan baik itu dari inspektorat ataupun dari BPK. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa semua yang kita lakukan ini sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat, jadi tidak keluar dari itu. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga akan dilakukan baik secara internal maupun oleh pihak eksternal, seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan, guna memastikan pembangunan halte sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Jessica Ardana, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Hujan deras, pohon tumbang tutup jalan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Cedias di Kompas Sorong. Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak Rabu kemarin menyebabkan pohon beringin tumbang di distrik Aimas, Kabupaten Sorong hingga menutup ruas jalan Sorong-Klamono. Pohon besar yang tumbang akibat hujan deras Rabu malam hingga menutup sebagian badan jalan ruas Sorong-Klamono sempat hebohkan masyarakat pada Kamis pagi. Kejadian ini langsung ditangani oleh pemerintah Kabupaten Sorong. Dalam hal ini, Kepala Distrik Aimas, setelah berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan menurunkan tim untuk membersihkan pohon tumbang tersebut. Kami dari Distrik Aimas sudah berkoordinasi dengan Dinas Teknis, dalam hal ini Dinas Badan BPBD terkait dengan pohon tumbang untuk penanganan, dan puji Tuhan, alhamdulillah sudah ada pergerakan. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya kendaraan diarahkan menggunakan satu jalur hingga pohon dibersihkan dan jalan bisa kembali digunakan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Harga bumbu dapur di Pasar Sentral Remu Sorong hingga pekan ketiga Januari 2025 masih stabil. Pedagang mengaku hal ini diakibatkan karena stok saat ini masih tersedia banyak. Harga bumbu dapur seperti cabai rawit yang datang dari petani lokal berada pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Harga ini masih relatif normal dan belum mengalami kenaikan. Sementara harga cabai keriting turun dari harga Rp50.000 menjadi Rp40.000. Untuk harga bawang pada kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Dan untuk harga tomat sayur di kisaran Rp20.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga bumbu dapur saat ini belum bergejolak, diakibatkan stok yang tersedia cukup banyak. Biasanya harga akan mengalami kenaikan jika stok yang ada menipis. Kakak, harga rica sekarang sekilo berapa? Ya, sekarang 65. Ini sudah turun ya harganya? Turun.
turun dia ya, tergantung barangnya. Kalau barang banyak dia bisa turun harga. Tapi kalau barang kurang malahan lebih naik lagi. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Gensi Sanggar Manoi, lestarikan budaya Papua. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, Papua kaya akan kebudayaan. Tidak hanya adat istiadatnya, namun juga seni tari yang mengangkat cerita rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan mengajak Anda mengenal sejumlah tarian dari Sanggar Budaya Manoi. Sanggar Budaya Manoi menjadi salah satu pusat pelestarian budaya asli Papua yang terletak di Sorong, Papua Barat Daya. Sanggar yang didirikan sejak tahun 2014 ini bertujuan untuk melestarikan tarian tradisi dan menciptakan tari kreasi dari cerita rakyat maupun kearifan lokal masyarakat setempat. Saat dikunjungi tim Kompas TV di lokasi tempat berlatih, para penari yang berjumlah 15 orang ini rata-rata masih berusia 13 hingga 18 tahun. Mereka sedang berlatih 3 tarian yang menjadi ciri khas Sanggar Budaya Manoi, seperti tarian koba-koba, tarian sisir bambu, dan tari yosim pancar. Tari sisir bambu artinya ingin mengingatkan anak muda bahwa pada zaman dulu para leluhur menggunakan bambu sebagai sisir. Sehingga Sanggar Budaya Manoi mengangkatnya menjadi tarian kreasi yang biasa dibawakan 6 hingga 7 penari. Selain itu ada juga tarian koba-koba. Nama dari salah satu pohon ini diangkat menjadi tarian karena sangat bersejarah. Pada zaman dahulu, daun pohon koba-koba digunakan masyarakat untuk melindungi diri dari hujan dan panas. Bahkan bisa digunakan menyimpan makanan. Ada juga tari yosim pancar yang merupakan tarian kontemporer yang menggambarkan tentang pergaulan atau persahabatan muda-mudi. Ini dikombinasikan dengan beberapa gerakan yang berbeda dari penari lainnya. Kayak koba-koba ini ada banyak cerita. Jadi koba tuh dari bagian daerah Kepala Burung, Sorong Raya nih sampai ke Tambrau, sampai ke Sorsel, sampai ke Kabupaten Sorong, sampai ke Mebret, itu semua pakai koba-koba. Nah, jadi koba-koba ini saya memang buatnya lebih menarik lagi, lebih modern. Kita buatnya dalam suatu karya yang itu harus tradisi terus begitu. Jadi koba ini dia banyak cerita tentang koba-koba ini. Pendiri Sanggar Budaya Manoi bercerita awal mulanya terbentuk sanggar ini karena merupakan suatu panggilan untuk melestarikan budaya Papua agar tidak punah, melainkan akan selalu diingat oleh generasi penerus. Ia memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk datang berlatih tanpa dipungut biaya. Bagaimana ke depan anak-anak itu bisa tahu tentang budaya, karena budaya Papua ini artinya ini jati diri kita orang Papua. Jadi dimanapun kita ada,
Nanti kalau orang tanya kok dari Papua ya, dari Papua coba kok menari dari apa? Kita tidak tahu berarti kita orang. Dari anak-anak kecil-kecil yang sekarang saya bina seperti ini, saya anak sendiri, ada beberapa teman juga, ada anak-anak di sekitar kompleks ini. Mereka sampai ada yang di Malaysia disuruh, coba kamu menari tari Papua, dia bisa ajar mereka di sana. Jadi itu salah satu tujuan utama saya buat supaya ada regenerasi. Jangan anak-anak ini sampai dipengaruhi dengan hal-hal di luar dari itu. Biar kita bawa dorang, salah satunya juga kita bentuk jati diri mereka. Dari Sanggar Budaya Manoi menunjukkan bahwa generasi Z mampu menjadi tulang punggung demi melestarikan kebudayaan asli Papua. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ica Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.